Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, saya panjatkan puja dan puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada vlog hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi pada pertemuan hari ini. Nama saya Muhammad Ikhwan Ansori, Universitas Asia Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Saya di sini untuk melaksanakan tugas juga dan menjelaskan atau memberikan motivasi maupun ilmu pengetahuan kepada para penonton. Insya Allah bermanfaat bagi kita atau diri saya sendiri juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan atau sains dan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Seperti yang kita ketahui, manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu." Sebagaimana pada surat Al-Alaq yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Shadaqallahul azim. Sebagaimana yang kita ketahui, surat Al-Alaq ini adalah ayat pertama yang diturunkan oleh wahyu Allah. Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya di dalam yang gelap. Atau al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu juga yang akan menjadi suatu bekal bagi kita manusia itu sendiri, yang akan kita bawa ke akhirat nanti, yang akan mempertimbangkan semua amal ibadah kita nanti, yang akan membantu kita dalam akhirat nanti. Ilmu menjadi penuntun manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, yang mana batil dan mana yang haram. Menurut
surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan perintah tersirat kepada manusia untuk belajar atau iqra, membaca. Mengapa wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca, bukan untuk perintah sholat, puasa, zakat, atau perintah haji? Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib untuk berilmu. Menuntut ilmu pengetahuan hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana ilmu pengetahuan dengan membacakan beberapa dalil Al-Quran dan hadis. Salah satu Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari sini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Ini sudah digaris besarkan oleh sabda Rasulullah SAW bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu baik akhirat maupun di dunia ini. Bahagia di dunia maupun akhirat itu suatu berkah bagi kita, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sains dan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan sikapnya terbuka pemimpin muslim terhadap kebudayaan lain yang selalu terbuka dan menyebabkan akses terhadap karya-karya intelektual dari berbagai bangsa terbuka lebar untuk diterjemahkan, diperluaskan di dunia Islam. Islam ini juga mendirikan suatu perpustakaan dari abad pertengahan maupun universitas pendidikan pada saat itu. Mereka atas nama negara kerajaan mensponsori kegiatan penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan ini juga, dan intelektualisme secara besar-besaran. Keterbukaan para pemimpin muslim terhadap kebudayaan lain, terutama dinasti Abbasiyah, mendorong munculnya kelompok Syu'ubiyah terutama di bekas wilayah Persia demi memperkenalkan karya-karya kebudayaan mereka di dunia Islam yang berkembang pesat. Maka mereka berlomba-lomba untuk menerjemahkan karya-karya klasik mereka dalam bahasa Arab. Biasanya ada suatu buku yang bahasa kuno atau bahasa yang lain, bahasa asing, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh para tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu itu. Kelompok ini mungkin merasakan kebudayaan Persia dianggap lebih mapan ke dalam pasar bangsa muslim melalui terjemahan karya-karya intelektual dan Persia. Upaya ini juga dilakukan terhadap karya dari Yunani, Mesir, India, dan Cina. Ketersediaan Islam dalam karya-karya filsafat Helenisme
yang terpelihara dengan baik di perpustakaan-perpustakaan kuno, mempermudah proses-proses penerjemahan karya-karya Thales, Anaximenes, Socrates, Aristoteles, Plato, dan Pythagoras, dan lain-lain secara utuh. Karya-karya filsafat Helenisme dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, membuatnya dibaca secara luas dan bangsa Muslim, dan mendorongnya tradisi ilmu pengetahuan lebih dahsyat di dunia Islam. Dalam ilmu pendidikan, karakteristik aktivitas intelektual yang unik selama periode Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya terbatas di kalangan para Muslim. Demikian pula, ilmu pengetahuan tidak menjadi hak istimewa para raja. Jadi di sini bukan hanya para orang-orang besar, orang-orang kerajaan-kerajaan saja yang bisa menuntut ilmu. Orang-orang yang di bawah kerajaan, masyarakat kerajaan itu juga bisa menuntut ilmu bersama dengan para anggota-anggota kerajaan, anak-anak didik anggota kerajaan. Dengan demikian, tradisi pendidikan yang sudah dimulai sejak zaman Nabi tetap dilestarikan. Dan di Islam juga, orang pertama yang melakukan pendidikan, yang mengutamakan pendidikan dalam yang membangun sekolah pendidikan, itu adalah orang-orang Islam. Sebagaimana tradisi, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan, dengan Al-Quran sebagai entry point. Doktrin militer Islam semenjak masa Umar, setiap penakluk harus segera ditindaklanjuti dengan pendirian masjid sebagai Islamic Center dan pendidikan Islam. Oleh karenanya, dalam sejarahnya, masjid-masjid selalu hidup dengan majelis ilmu. Model kelas yang digunakan ialah halakoh. Guru duduk di sebuah ruangan masjid, sedangkan murid melingkarinya. Sang guru menyampaikan pelajaran kata demi kata secara artinya, kemudian menjelaskan kandungannya, sementara murid menyimak, mencatat, mengulangi apa yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Biasanya setiap halakoh terdiri dari 20 pelajar atau 20 murid. Model halakoh ini memungkinkan guru dan murid duduk setara dan memudahkan mereka terlibat dalam diskusi yang produktif, yang dimana guru dan murid ini setara. Yang dimaksudkan ialah tidak membedakan guru dan murid. Jadi sebagaimana dia bisa berteman dengan muridnya, tidak merasa tertekan. Dalam ilmu psikologi itu bisa tidak tertekan oleh gurunya, karena dia merasa dia guru yang besar. Jadi guru ini tidak pernah memandang dirinya sebagai guru. Dia memandang dirinya sebagai teman, dan teman itu sekawan gitu loh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.